Bismillahirrahmanirrahim. Babu ithmiman, bab dosanya orang, layak manu yang tidak merasa aman, siapa jaruhu tetangganya orang. Bana ikohu, karena beberapa kerusakannya orang. Bab yang menerangkan dosanya orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kerusakannya. Jadi tetangganya itu selalu merasa gelisah, resah, tertimpa kejelekan dari orang tersebut. Hadatsana Asim ibnu Ali, hadatsana ibnu Abi Dzibin, an Sa'id, an Abi Syuraih, anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, wallahi, demi Allah, la yu'minu, tidak iman siapa orang. Wallahi, demi Allah, la yu'minu, tidak iman siapa orang. Wallahi, demi Allah, la yu'minu, tidak iman siapa orang. Sampai 3 kali Nabi mengulang sabdanya, menunjukkan ya karena pentingnya. Bila dikatakan, waman, dan siapakah ya Rasulullah yang tidak iman itu siapa? Qala, menjawab siapa Nabi, yaitu alladzi, orang, layak manu, yang tidak merasa aman, siapa jaruhu, tetangganya orang, bahwa ikohu, karena kerusakannya orang. Nabi bersabda, demi Allah, orang itu tidak iman. Demi Allah, orang itu tidak iman. Demi Allah, orang itu tidak beriman. Kemudian ada yang bertanya, siapakah yang tidak iman itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, yaitu orang yang selalu berbuat kerusakan sehingga tetangganya tidak merasa aman, membuat resah tetangganya. Entah itu mungkin suka ngambilin barang milik tetangganya, ataupun ya yang lain-lain yang membuat tetangganya itu tidak merasa aman dari kejelekannya orang tersebut. Maka dosanya adalah dia tidak dikatakan orang yang iman, walaupun mengaku dirinya orang Islam, mengaku dirinya orang iman. Babun, bab, la tahqironna, jangan menghina sungguh, siapa jarotun, tetangga perempuan, lijarotiha, pada tetangga perempuannya, tetangga perempuan. Sama-sama tetangga perempuan, janganlah saling menghina. Hadatsana Abdullah ibn Yusuf, hadatsana Laits, hadatsana Sa'id, huwa, adapun Sa'id iku al-Maqburi, bangsa al-Maqburi, bangsa kuburan. An Abi Hurairah, kalau berkata siapa Abu Hurairah, karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul, bersabda siapa Nabi, ya nisa al-muslimat, wahai perempuan-perempuannya orang Islam, la tahqironna, janganlah menghina sungguh, siapa jarotun, tetangga perempuan, lijarotiha, pada tetangga perempuannya, tetangga perempuan. Panjang kan?
Ya seperti itulah. Walau fir sinasyatin, walaupun dengan kakinya kambing. Nabi bersabda, wahai wanita-wanita Islam, ketahuilah bahwasanya tetangga perempuan tidak boleh menghina pada perempuan yang lain. Tidak boleh saling mencela, saling menghina kepada tetangga perempuan yang lain. Meskipun dengan cara sodakoh, dengan cara hadiah kaki kambing. Nah, walaupun hanya sodakoh yang nilainya sangat kecil, sangat sedikit. Maksudnya, walaupun hanya masak kakinya kambing, maka tetangganya supaya diberi. Berarti kalau masak kemudian tetangganya tidak diberi, maka cukup orang tersebut dikatakan menghina. Ya, supaya tidak dikatakan menghina, ya ketika masak, ya tetangganya diberi walaupun hanya sedikit. Nah, tidak hanya mencium bau sedapnya masakan saja, ya tapi juga ikut mencicipi ya hasil masakannya. Hadatsana Abu Kamil Al-Jahdari wa Ishaq ibnu Ibrahim wa lafdhu, adapun lafat hadis iku li Ishaq bagi Ishaq. Qala berkata siapa Abu Kamil, lafadznya hadatsana. Kalau Abu Kamil lafadznya hadatsana. Wa qala, dan berkata siapa Ishaqu Ishaq, lafadznya akhbarona. Sedangkan kalau Ishaq itu lafadz hadisnya akhbarona, yang mana kedua-duanya mendapatkan hadis dari Abdul Aziz bin Abdus Somad Al-Ammiyu. Hadatsana Abu Imran Al-Jauni an Abdullah ibn Somit an Abi Dzar. Qala berkata siapa Abu Dzar, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, idza tabakhta, ketika memasak kamu, marokotan pada sayuran, kangkung dan kawan-kawan, fa'aktsir, maka memperbanyaklah kamu, ma'aha pada airnya sayur, pada kuahnya, wa ta'ahad, dan memberilah kamu, jironaka, pada tetanggamu. Nabi bersabda, hei Abu Dzar, ketika kamu memasak sayuran, maka perbanyaklah airnya, perbanyaklah kuahnya, dan sedekahlah kamu pada tetanggamu, dan memberilah kamu pada tetanggamu hadiah sedekah. Dalam hadis ini Nabi memerintahkan ketika memasak sayuran supaya kuahnya diperbanyak, kemudian sedekah kepada tetangganya meskipun kuahnya saja. Nah, ya mungkin hal ini ketika dipraktekkan di zaman dahulu masih layak, masih pantas, sedekah kuahnya saja. Namun ya di zaman sekarang ini bahan makanan yang sudah mudah didapatkan, ya tidak harus sama persis
mengamalkan sesuai hadis ini. Ya, sedekahlah yang pantas, yang layak, ya kuahnya juga ampasnya. Dalam hadis ini menunjukkan ya walaupun sedikit ya sedekahlah kepada tetangga. Bab hakil jiwari, bab haknya tetangga, fi qurbil abwabi, di dalam dekatnya beberapa pintu. Haknya tetangga yang dekat dengan pintu, maksudnya ya tetangga dekat dengan rumah. Hadatsana Hajjaj bin Minhal hadatsana Syu'bah qala akhbarani Abu Imran, qala berkata Abu Imran, sami'tu mendengar aku Tolhah pada Tolhah an Aisyah, qalat berkata Aisyah, qultu berkata aku Aisyah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innali sesungguhnya bagiku sopo jaro ini dua tetangga, fa'ila ayyihima, maka pada mana dua tetangga, uhti memberi hadiah aku. Qala menjawab siapa Nabi, ila aqrabihima, pada yang lebih dekatnya keduanya tetangga, minha darimu, apa nih baban pintunya. Di Aisyah berkata, dia berkata kepada Nabi, bertanya, wahai Nabi, wahai Rasulullah, saya memiliki dua tetangga, tetapi saya bingung mana yang lebih berhak saya dahulukan untuk memberi hadiah. Lalu Nabi menjawab, yaitu yang paling dekat dari pintumu. Ya, yang pertama kali lebih berhak kamu beri hadiah adalah tetangga yang lebih dekat dari pintumu. Pokoknya ya yang paling dekat dengan rumahnya. Bukan malah dilewati, yang jauh di sana diberi, sedangkan yang dekat tidak diberi. Nah, sehingga tetangga yang dekat ini melihat, itu sudah kok kesana terus. Nah, Bu ya, yang dekat-dekat dulu, nah, supaya tidak menimbulkan ya iri hati. Ini bukan merupakan kewajiban yang mutlak. Kalau tidak seperti itu dosa, itu tidak. Tapi sebagai adabnya, sebagai sopan santunnya, ya seperti itu. Babu ikramid dhaifi, bab memuliakannya tamu, wa khidmatihi, dan melayaninya orang, iyahu pada tamu, binafsihi dengan dirinya orang, dilayani sendiri. Bab yang menerangkan memuliakan pada tamu
dan melayani pada tamu dilayani sendiri. Tuan rumah melayani tamunya, ya karena tidak punya pembantu, ya sehingga dilayani sendiri. Wa qoulihi, dan firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur, ya sesuai dengan firman Allah yang isinya hal ataka, apakah telah datang, adakah telah datang kepadamu opo haditsu dhaifi Ibrahim, ceritanya beberapa tamunya Nabi Ibrahim, al-mukramin, orang-orang yang dimuliakan, yaitu malaikat. Dan firman-Nya Allah yang maha luhur, apakah telah datang kepadamu Muhammad, yaitu ceritanya para tamunya Nabi Ibrahim, orang-orang yang dimuliakan, yaitu para malaikat. Ya, waktu itu yang melayani tamunya itu ya Nabi Ibrahim sendiri. Hadatsana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Shuraih al-Ka'bi anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, man barang siapa, karena yang ada siapa orang, iku yu'minu iman siapa orang, billahi pada Allah, wal yaumil akhir dan pada hari akhir, fal yukrim maka hendaklah memuliakan siapa orang, dhaifahu pada tamunya orang. Nabi bersabda, barang siapa yang iman kepada Allah dan pada hari akhir, maka supaya memuliakan pada tamunya. Memuliakan pada tamunya ya dipersilahkan, disuruh duduk, diberi suguhan. Jaizatuhu, adapun kebolehannya tamu atau kebebasannya tamu atau ya kewenangannya tamu, iku yaumun sehari, walailatun dan semalam. Adapun kebebasannya tamu itu sehari semalam. Artinya tamu boleh mengambil suguhan tanpa izin tuan rumah. Bebas. Ya bebas di sini bukan berarti kok terus ngambil motor, ngambil kulkas, ngambil TV. Bukan seperti itu. Itu rampok apa tamu kalau kayak gitu ya. Tapi mengambil yang pantas untuk tamu. Ngambil minum, ngambil makanan. Nah itu. Wadiyafatu, adapun memberi hidangannya tamu, meramut, memberi suguhan, iku salah satu ayam, 3 beberapa hari, dan memberi hidangan kepada tamu itu batasnya 3 hari. Sebagai tuan rumah itu kewajiban meramut, memberi hidangan kepada tamu selama 3 hari. Fama maka apa-apa ba'da dzalik
Setelah demikian itu 3 hari. Setelah demikian itu 3 hari, fahuwa maka adapun melayani tamu, iku sodakotun, sodakoh, menjadi sodakoh. Kemudian setelah 3 hari, kemudian tuan rumah masih memberi suguhan kepada tamu, berarti itu adalah sodakoh, pahala tersendiri untuk tuan rumah. Wala yahilu, dan tidak halal, lahu bagi tamu, ayyaswiya, bila bertempat siapa tamu, apabila bertempat siapa tamu, indahu, di sisinya tuan rumah, hatta sehingga yukhrijahu, menyusahkan siapa tamu hu, pada tuan rumah. Tidak halal bagi tamu bertempat di sisinya tuan rumah, bertempat tinggal, nginap, sehingga menyusahkan pada tuan rumah, membuat berat, membuat susah pada tuan rumah. Ya, mungkin karena banyak minta yang aneh-aneh, minta yang mewah-mewah, atau bertempat di situ terlalu lama, melebihi batas, ya, sehingga tuan rumah ya kalau tidak memberi suguhan otomatis ya tidak enak, mau diberi suguhan tapi nggak punya, sampai netap seminggu sampai sebulan nggak mau pergi. Itu namanya memberatkan kepada tuan rumah, yaitu tidak boleh, tidak halal, berarti ya dosa, haram. Hadatsana Qutaibah hadatsana Laits an Yazid ibni Abi Habib an Abil Khair an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Uqbah iku kala berkata siapa Uqbah, kulna berkata aku Uqbah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innaka sesungguhnya engkau iku taba'atsuna, telah mengutus engkau na pada kami, fananzilu maka bertempat kami, biqaumin pada suatu kaum, fala yaqurunana maka tidak memberi suguhan siapa kaum na pada kami, fama maka apakah, iku taro melihat engkau, bagaimana pendapat engkau, apa yang harus kami perbuat. Uqbah dia berkata, wahai Nabi, ya Rasulullah, engkau telah mengutus kepada kami pergi ke suatu tempat, ya tentu urusan agama, kemudian kami singgah, ya bertempat di suatu kaum, namun kaum tersebut tidak memberi suguhan kepada kami, tidak menyambut, tidak meramut, tidak melayani pada kami, yaitu bagaimana pendapat engkau, apa yang harus kami perbuat. Faqala maka berkata lana kepada kami siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna zaltum jika bertempat kalian biqaumin pada suatu kaum, fa'amaru maka mempersilahkan atau maka perintah siapa kaum, lakum pada kalian, bima dengan apa-apa, yang bagi yang pantas apa ma,
lidhoifi bagi tamu. Faqobalu, maka menerimalah kalian. Maka Nabi berkata kepada kami, jika kalian bertempat pada suatu kaum, kemudian mereka melayani dengan yang pantas untuk tamu, maka terimalah. Fa'ilam yaf'alu, maka jika tidak mengerjakan mereka kaum, tidak memberi suguhan, fakhudhu, maka mengambillah kalian minhum dari mereka haqqad dhaifi, pada haknya beberapa tamu, allazi, yang bagi pantas apa yang lahum bagi mereka tamu. Namun jika mereka tidak memberi suguhan, maka kalian boleh mengambil pada haknya tamu yang pantas untuk tamu. Ya silahkan ngambil sendiri, ngambil minum sendiri. Nah, kalau ada makanan, ngambil makanan sendiri, tanpa izin tuan rumah. Ya, tapi yang pantas ya untuk tamu. Tidak boleh seisi rumah diambil semua. Nah, itu namanya tamu yang kurang ajar. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah.